Magnus Carlsen akhirnya keluar sebagai juara di kejuaraan dunia catur blitz tahun 2025. Pada babak grand final, Magnus Carlsen menaklukkan Abdusattorov. Pada video ini, kita akan melihat sebuah permainan cantik yang begitu luar biasa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen pada babak ending game. Akurasi Magnus di game ini mencapai 98%. Sebuah akurasi yang begitu luar biasa untuk permainan blitz. Notirbek Abdusattorov yang memegang bidak putih memulai dengan E4. Magnus mendorong D6, pierce defense. Setelah D4, kuda F6, gajah D3, E5. Pertukaran pion terjadi, pion makan, lanjut kuda F3. Magnus kembangkan kuda B ke petak D7 untuk menjaga pionnya. Di posisi ini Abdusattorov segera rokade untuk amankan rajanya. Selanjutnya Magnus keluarkan gajah C5 juga bersiap untuk rokade. Abdusattorov kembangkan kuda BD2 lalu Magnus rokade. Setelah itu kuda serang pion. Maka Magnus menjaga dengan benteng. Selanjutnya A3. Abdusattorov bersiap mendorong B4. Oleh karena itu, Magnus langsung menjawab dengan A5. Lalu, Abdusattorov kembangkan gajah untuk menyerang pion. Sehingga Magnus mendorong B6, melindungi pion, dan mempersiapkan gajah fianchetto. Di posisi ini, Abdusattorov melanjutkan rencananya. D4, pion makan pion, pion makan pion. Setelah benteng makan benteng, mentri makan benteng. Maka Magnus Carlsen harus tarik mundur gajah. Sampai pada posisi ini, evolusi bar menunjukkan bahwa putih sedikit lebih unggul. Permainan kemudian berlanjut. Abdusattorov menambah tekanan pada pion. Di sini, Magnus memainkan langkah counter attack. Gajah fianchetto menekan pion E, sehingga Abdusattorov terlebih dahulu kembangkan benteng untuk melindungi pion. Di posisi ini, Magnus keluarkan gajah D6, memberikan proteksi langsung pada pionnya. Dan baku hantam tidak terhindarkan. Abdusattorov mengambil pion. Setelah kuda makan kuda, kuda makan kuda. Kemudian Magnus menekan kuda dan juga pion. Oleh karena itu, kuda ke petak F3, lalu gajah makan pion, gajah makan gajah, mentri makan gajah. Pion E terancam. Abdusattorov merespon hal ini dengan mentri A7, serangan balik pada gajah. Kemudian, gajah makan pion, gajah makan gajah, benteng makan gajah, lalu mentri skak. Magnus Carlsen tarik mundur mentri untuk menantang pertukaran. Tentu saja Abdusattorov memilih makan pion. Setelah itu benteng makan benteng, kuda makan benteng. Dan sampailah kita pada babak ending game yang begitu menegangkan. Sampai pada posisi ini, Abdusattorov punya waktu 1 menit 24 detik. Sedangkan Magnus Carlsen hanya punya 50 detik. Di posisi ini, Magnus Carlsen terlebih dahulu menyelamatkan pionnya. Dia mendorongnya ke petak B5. Langkah ini juga sekaligus mencegah putih mendorong C4. Abdusattorov lanjut kembangkan kuda ke petak F3. Setelah itu, Magnus Carlsen mainkan langkah provokasi, mentri E8, menjaga pionnya, dan memprovokasi putih untuk bertukar mentri. Ternyata hal itu benar terjadi. Abdusattorov mengadu mentri. Tentu saja Magnus sangat ingin hal ini terjadi. Mentri makan mentri, kuda makan mentri. Posisi di papan memang seimbang, tapi kita tahu bahwa Magnus adalah raja ending. Dan kita akan melihat bagaimana Magnus mengolah posisi ini. Sesuai dengan teori, pada babak ending game,
raja harus aktif. Maka Magnus membawa rajanya ke petak F8, bersiap untuk menuju petak center. Abdusattorov juga memainkan hal yang sama, raja F1, setelah raja E7, raja E2, raja E6. Maka kuda mundur F3 dipilih oleh Abdusattorov. Setelah itu raja D5. Magnus Carlsen membawa rajanya untuk mengawal pion. Di posisi ini Abdusattorov menyerang pion, tapi Magnus membiarkannya. Raja ke petak C4 dia mainkan. Kelihatannya raja sedang mengawal pion, namun tujuan sesungguhnya adalah menyerang pion. Maka Abdusattorov memainkan raja D2, memberikan penjagaan pada pionnya terlebih dahulu. Selanjutnya Magnus menyerang dua pion putih. Di posisi ini Abdusattorov mengambil pion, dan Magnus juga makan pion dan memberikan ancaman skak. Abdusattorov memainkan langkah pencegahan dengan kuda D6, tapi pion usir kuda. Abdusattorov melarikan kudanya sambil menyerang pion. Dan di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan sebuah taktik yang sangat penting dalam permainan catur. Taktik itu disebut dengan pelip. Magnus Carlsen mendorong pion G5, tidak membiarkan Abdusattorov untuk mendapatkan satu pion pun. Abdusattorov serang kuda, tapi kuda menghindar, menyerang balik pion. Maka H3 dan kuda mundur ke F6, memberikan potensi skak sekaligus bersiap untuk membawa raja kembali mendekati pion putih. Di posisi ini, raja ke petak D2 dan pion ke petak B4. Magnus Carlsen tidak terburu-buru untuk melancarkan skak. Kemudian, kuda ke petak G7, sebuah manuver dimainkan Abdusattorov. Namun, kuda skak, raja serang kuda, tapi kuda mundur B6. Dengan langkah ini, maka kuda putih tidak bisa melompat ke petak F5. Oleh karena itu, Abdusattorov kembali membawa rajanya ke petak D2, memberikan pengawalan pada pionnya dan mencegah raja hitam masuk ke petak C3. Tapi Magnus Carlsen memainkan taktik clearance, raja D4, memberikan tempat untuk kuda untuk melancarkan skak. Merespon hal ini, Abdusattorov mendorong pion ke petak G4. Kuda siap masuk ke petak F5. Tapi selanjutnya, Magnus Carlsen melancarkan skak. Dan kita telah sampai pada momen yang begitu krusial. Abdusattorov yang awalnya punya waktu lebih banyak, sekarang hanya bisa unggul 7 detik. Dan dalam tekanan waktu inilah Abdusattorov membuat kesalahan fatal. Di posisi ini, raja D1 adalah langkah terbaik untuk putih. Tapi Abdusattorov memilih raja E2. Langkah yang membuat Magnus Carlsen langsung unggul. Taktik sabar yang dia mainkan sejak awal telah membuatnya sampai di posisi ini. Magnus Carlsen langsung membawa raja ke petak G3. Abdusattorov coba untuk memberikan perlawanan dengan kuda F5, tapi raja makan pion, memberikan karpet merah untuk pion agar promosi. Abdusattorov sempat melancarkan skak, tapi raja serang kuda. Setelah kuda kembali skak, raja B2, pion siap untuk melaju. Raja kemudian menyerang kuda, namun kuda E5, skak, raja E4, kuda G6. Di posisi ini, Abdusattorov menyerang kuda, tapi Magnus Carlsen melancarkan skak, sehingga raja harus ke F6, lalu pion B3. Abdusattorov masih melawan. Raja serang pion, direspon dengan kuda F3.
Lalu Abdusattorov mengambil pion. Namun setelah itu Magnus menempatkan raja di petak C1, membuka jalan bagi pion bebas. Setelah raja G6, B2, Abdusattorov coba untuk menghentikan laju pion bebas. Namun Magnus tetap promosi pion. Setelah kuda makan menteri, raja makan kuda. Kemudian Abdusattorov coba untuk mendekati kuda hitam, namun Magnus membiarkannya. Di posisi ini Magnus aktifkan raja kembali aktif dalam pertempuran. Apabila raja coba untuk ke petak E4 menyerang kuda, maka ada balasan kuda G1. Hitam sangat unggul. Oleh karena itu, Abdusattorov mencoba dengan H4. Tentu saja pion makan pion. Hitam siap untuk membawa pionnya menuju petak promosi. Di posisi ini, raja F4 dimainkan serangan pada kuda sehingga pion bisa melaju. Namun, Magnus Carlsen membawa kudanya ke petak Q5. Setelah langkah ini, Abdusattorov langsung menyerah. Apabila raja makan kuda, maka pion promosi tidak akan bisa dihentikan. Dan apabila raja E3, maka H3. Setelah raja F2, raja D2, raja G3, raja E3. Raja mungkin bisa ke petak H2 untuk mencegah pion, namun raja F4. Setelah raja mundur H1, raja G3, raja G1, pion skak. Raja mungkin bisa sembunyi, namun kuda E4. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya.